rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan keberkahan buat kita sekalian, insyaallah. Dan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai bulan Rajab ya, yang sekarang kita berada buat persiapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan sepanjang tahun. Dan itu Bu, karena memang udah Allah yang bilang begitu, semua kalender, semua penanggalan itu semuanya sama, punya 12 bulan dalam setahun. Mau penanggalan Arab, mau penanggalan yang pakai matahari, penanggalan Masehi kita sebutnya ya, ataupun penanggalan Jawa. Ada kan tuh kalender Jawa yang kayak Kliwon, Pahing, Wage, Legi, apalagi itu kan, Pon ya. Itu tuh jumlah bulannya berapa bulan? 12. Ada lagi kalender Cina, itu jumlah bulannya berapa? 12. Ada kalender India, orang India juga punya kalender Bu. Itu ibu-ibu sekalian, orang India juga punya kalender gitu. Nah kalendernya juga berapa bulan dalam setahun? Sama, 12. Karena memang Allah SWT atur kayak begitu. Bulan nih dalam satu tahun isinya ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memang sudah memberikan ketetapan bahwasanya jumlah bulan dalam sepanjang tahun ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Jadi 4 bulan mulia ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, bukan hanya di masa adanya umat Islam, bukan hanya mulia di mata umat Islam, akan tetapi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak zamannya Nabi Adam tinggal, itu Allah udah ngasih tahu 4 bulan ini mulia. Dan kepada Nabi Nuh Allah bilang, Nuh 4 bulan ini mulia Nuh. Kepada Ibrahim 4 bulan ini mulia. Kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa, semua nabi-nabi itu Allah SWT menjadikan 4 bulan ini mulia, termasuk untuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ditambahin buat umat Nabi Muhammad ini Bu, alhamdulillah, ditambahin selain daripada 4 bulan mulia ini, ada bulan yang merupakan sayyidus syuhur, pemimpin seluruh bulan, masa panen kebaikan bagi semua umat Islam, namanya bulan suci Ramadan. Nah, itu hadiah secara khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selebihnya 4 bulan yang
sampaikan mulia ini memang dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad atau akhir zaman, semuanya menyaksikan bahwa 4 bulan ini adalah 4 bulan yang mulia. Nabi ketika menceritakan tentang 4 bulan yang mulia ini, kata Nabi Muhammad, salasasard wahid fard, 3 bulannya berturut-turut, yang 1 bulannya menyendiri. Wa ammasard, kata Nabi Muhammad, yang berturut-turut, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-13. Enggak, Muharram bulan ke-1, bulan pertama. Tapi meskipun dia bulan pertama sama bulan ke-12, karena bulan ke-12-nya bulan terakhir, makanya jatuhnya jadi nyambung gitu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah ibu-ibu tahu kan, habisnya Syawal. Habisnya Syawal ya Bu ya. Orang Jawa nyebutnya bulan Apit, ya kan? Kenapa bulan Apit? Karena dia diapit 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Di antara Syawal sama Dzulhijjah adanya Dzulqa'dah. Gitu kan? Dia bulan kejepit tuh. Bulan kejepit ya Bu ya, Dzulqa'dah. Tapi itu sudah merupakan bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Wa amma fard, nah yang menyendiri bulan apa nih Rasul? 4 bulan kan mulia tuh. Yang menyendiri bulan apa? Rajab, kata Nabi Muhammad, adalah bulan yang menyendirinya. Ini Bu, kalau saya pikirin ya, kenapa Allah SWT jadikan ada bulan-bulan yang lebih utama daripada bulan-bulan yang lain? Adalah karena rahmatnya Allah kepada kita sekalian. Jadi bikin dosa tuh nggak nyampe numpuk. Ya Bu, Muharram mulia. Kalau dari bulan pertama nih, Muharram mulia. Kita di bulan Muharram ada yang namanya tanggal 10, disebut dengan nama hari Asyura, ya kan? Muharram mulia. Habis gitu ketemu Sofar nggak ada. Sofar nggak ada. Jadi tuh kan kalau misalnya ibarat orang tuh bulan Muharram itu maju, bulan Sofar itu agak mundur gitu. Tapi habisnya Sofar bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita maju apa mundur? Maju dong. Karena kan rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Gegap gempita, senang alhamdulillah. Jadi mundurnya nggak sampai lama. Alhamdulillahnya juga kita kalau ngerayain Maulid Nabi nggak cuma sebulan. Dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Tsani, Ibu ya, sampai bulan Jumadil Awal. Kalaupun ada mundur-mundur palingan bulan Jumadil Tsani, gitu kan? Agak mundur. Abis itu ketemu Rajab. Jadinya kita bulan Rajab maju lagi. Alhamdulillah bulan mulia. Habisnya Rajab, Sya'ban, insya Allah tambah maju lagi Bu ya, karena bulan Sya'ban tambah dekat ke Ramadan dan merupakan bulannya Nabi Muhammad SAW, seperti yang akan saya sampaikan. Nah habis itu ketemu Ramadan. Wah, habis ketemu Ramadan agak mundur ke Syawal. Syawal agak males, agak mundur. Habis itu ketemu Dzulqa'dah, maju lagi. Habisnya Dzulqa'dah ketemu Dzulhijjah, maju lagi, naik lagi. Nah itu maksudnya Allah kasih dalam setahun itu kayak begitu, biar kita tuh kalau mundur itu nggak keterusan mundur terus gitu, nggak begitu. Sebab orang hidup ini seharusnya hidupnya maju ke depan, seharusnya maju hingga sampai hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tempat yang paling diridhoi Allah insyaallah, berada di hati yang paling dicintai Allah insyaallah, berada dalam keimanan yang paling tinggi insyaallah, berada dalam keyakinan yang paling atas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab nih, fama farajab, kata Nabi Muhammad, bulan Rajab bulan mulia yang menyendiri jauh dari bulan-bulan yang lain-lainnya. Nah masuk bulan Rajab ini Bu, bulan yang dimuliakan seperti yang tadi saya bilang, bahkan dari sejak zamannya Nabi Adam. Nabi Adam memuliakan bulan Rajab, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi semua memuliakan.
jahatin orang, memicu peperangan, berbuat apa aja sama orang di bulan Rajab tuh hukumannya itu berlipat-lipat ganda, karena bulan Rajab adalah merupakan bulan mulia. Semua orang tahu itu. Dari sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sampai menamakan bulan Rajab dengan nama Syahrul Rajabil Asam. Bulan Rajab adalah bulan yang tuli. Kenapa tuli? Karena nggak kedengeran suara genderang perang. Kenapa tuli? Karena bulan Rajab nggak kedengeran suara orang berantem. Bulan Rajab nggak kedengeran suara orang bertengkar. Jadi orang lagi musuh-musuhan sekalipun gitu ya, begitu masuk bulan Rajab, kita mau labrak nih, oh jangan, besok Rajab. Nggak bisa main labrak, karena mereka takut kalau udah ngapa-ngapain di bulan Rajab itu jatuhnya nggak akan berhasil. Gitu. Jadi sampai disebut Syahrul Rajabil Asam, bulan Rajab yang asam, yang tuli dari suara genderang perang. Ketika Nabi Muhammad diutuskan, Nabi Muhammad ngasih tahu bahwasanya bulan Rajab ini bukan asam, diganti sama Nabi Muhammad jadi Syahrul Rajabil Asam. Bulan Rajab adalah bulan yang dituangkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asam, pemberian Allah, ampunan Allah itu Bu dibanjiri pada bulan Rajab. Bulan yang sekarang kita sedang berada ini, ibu-ibu berasa nggak sih tahun-tahun belakangan ini kayaknya hari-hari itu jadi kayak hantu Bu, jalannya cepet banget, betul nggak sih? Kayak berkahnya waktu tuh mulai agak berkurang ya Bu ya. Dulu tuh kayak dari pagi ke siang lama gitu, dari siang ke sore lama gitu. Sekarang kayaknya melek pagi tahu-tahu udah malam aja, betul ya? Cepet bener gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan waktu-waktu kita ini jadi waktu yang berkah, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi nih bulan ini bulan yang banyak dituruni ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebut 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan sebagai musimul khair, musim kebaikan. Kayak orang nanam tuh Bu tuh, bulan Rajab nih musimnya padi gitu. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab bulannya nanem, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen. Kalau kagak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram bulan Sya'ban? Kalau kamu nggak nanem, nggak nyiram di bulan Sya'ban, apaan yang mau dipanen bulan Ramadan? Kalau nggak ada yang dipanen di bulan Ramadan, Bu, ngapain kamu lebaran? Ya Bu ya, ini udah nggak ikutan nanem bulan Rajab, nggak nyiram bulan Sya'ban, nggak panen bulan Ramadan, tahu-tahu lebaranan paling seru-seru sendirian. Nah itu mestinya nggak begitu. Musimul khair, musim kebaikan, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang-orang soleh nih Bu, kalau udah masuk bulan Rajab, udah pada mulain semangat menyambut bulan suci Ramadan, dan sudah mulain begitu banyak tambahan-tambahan kebaikan yang mereka mulai lakukan. Mulain banyakin puasa, banyakin zikir kalau udah masuk bulan Rajab. Udah masuk bulan Rajab tuh udah mulain tuh. Waktu saya tinggal di Tarim, udah masuk bulan Rajab tuh mulain rame-rame doa, rame-rame menyambut Rajab dengan ucapan mabruk alaikumus syahr, mabruk alaikumus syahr. Semoga bulan kalian menjadi bulan yang diberkahi. Jadi kalau ketemu sama orang mabruk alaikumus syahr gitu, pada saling mengucapkan ucapan selamat pada bulan Rajab. Karena mereka jadi kayak yang udah mulai masuk nih musim-musim kebaikannya. Mudah-mudahan kita nggak terhalang dari musim kebaikan untuk periode tahun ini, insya Allah ya, untuk periode tahun ini. Dan memang subhanallah Bu, Rajabnya bagus, kemudian ditambah Sya'bannya bagus, Ramadannya lebih bagus lagi. Coba perhatiin. Tapi kalau udah Rajabnya nggak ada rasanya, kemudian tambah Sya'bannya tambah nggak ada rasanya lagi, masuk Ramadan kayak rada-rada
gitu. Ibadahnya jadi agak berat. Itu kayak orang yang belum waktunya panen tapi maksa dipanen. Akhirnya pada gagal panen ya Bu ya. Pada gagal mau panen kalau nggak dikerjain pada bulan dari sejak bulan Rajabnya. Dicobain deh ibu cobain. Cobain bulan Rajabnya mulai nambahin dari kebiasaan yang ibu nggak lakukan di bulan-bulan yang lain. Rasanya beda nantinya. Rasa apanya? Rasa Ramadannya. Rajab nih, tambahin kebaikan-kebaikan yang tidak biasa ibu lakukan di bulan-bulan yang lain. Apa aja? Puasanya, zikirnya, sedekahnya, gitu. Tambahin di bulan Rajab, terus jangan ditinggal di bulan Sya'ban, malah ditambahin dengan sholawatnya di bulan Sya'ban. Itu masuk Ramadan, puasanya ringan, tarawehnya enak, baca Qur'annya banyak, ibadah malamnya nikmat, gitu. Kalau Rajabmu bagus, Sya'banmu bagus, Ramadannya akan berasa berbeda daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan Bu, ini masih lagi musim pandemi, kita nggak pernah tahu umur kita sampai berapa. Sebenarnya sih nggak musim pandemi juga kita emang nggak pernah tahu umur kita berapa ya Bu ya. Cuman lagi pandemi ini suka berasa banget gitu kalau orang tuh memang nggak pernah tahu umur orang. Ya Bu, sesek sedikit mati. Apalagi yang kemarinan tuh. Kita dengar si ini meninggal ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan masa-masa berat itu udah berlalu. Yang sisa sekarang mudah-mudahan yang ringan-ringan aja insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nggak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita nggak pernah tahu sisa berapa Ramadan lagi dalam kehidupan kita. Betul nggak Bu? Bu, yang tahun kemarin masih ada dan tahun ini udah nggak ada, banyak banget loh. Dan mereka kalau kamu wawancara, Anda punya firasat apa untuk meninggal tahun ini? Mereka juga akan bilang, enggak, kita nggak punya firasat apa-apa. Kita kira sih kita masih akan panjang umur. Orang tuh sama kematian nggak tahu apa-apa. Dirimu dengan kematianmu nggak tahu apa-apa. Jangan dikira orang tuh kayak tahu ya kalau mau meninggal ya. Nggak tahu. Yang tahu kapan meninggalnya itu hanya para wali-walinya Allah, ibu-ibu sekalian. Dan saya rasa nih ibu-ibu belum jadi wali nih. Paling wali murid. Ya Bu ya? Paling wali murid. Paling mungkin masih ada yang masak di atas wali. Wali maksudnya. Tapi kalau yang wali beneran gitu saya rasa belum nih. Kita nih belum jadi wali. Ustazah dukun tahu nggak kapan matinya? Enggak Bu, nggak tahu dia kapan matinya. Mungkin setan ngasih tahu? Enggak juga. Setan mah nggak suka ngasih tahu yang begituan. Nah tujuannya dia menyesatkan kok. Jadi nggak ada ibu-ibu. Yang tahu kapan meninggalnya itu hanya para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ngerti kapan meninggalnya. Sebagian wali-walinya Allah tahu kapan mereka meninggal. Waktu Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi meninggal di Jakarta Bu, beberapa tahun yang lalu. Saya udah di Jakarta waktu itu. Saya dengar kabar beliau meninggal dunia, ya Allah. Beliau ini adalah munsibnya Al-Habsyi, ya. Beliau tinggal di kota Sewun. Kemudian ayahanda beliau itu meninggalnya di Indonesia, di Palembang tepatnya, tapi kemudian dikuburkan di Solo, di Masjid Riyad yang ada di Solo sana. Itu ada makam wali min auliyaillah namanya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar. Nah anak beliau, ibu yang tinggalnya di Arab itu ada satu namanya Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, ibu ya. Yang tinggal di Arab satu, sisanya yang lain tinggalnya di Indonesia, banyak di Solo, banyak karena ayahnya kan hijrah ke Indonesia dan berdakwah di Indonesia. Nah ini anaknya nih Bu nih nggak pernah ketemu ayahnya. Jadi anaknya dari
dia masih kecil itu ayahnya udah datang ke Indonesia, terus tinggal di Indonesia, nggak pernah balik lagi ke kota Sehun, beristri, beranak di Indonesia sini. Jadi anaknya yang satu tuh Bu, yang di Sehun itu nggak pernah ketemu sama ayahnya. Zaman itu kan Bu, kalau mau dari Sehun, Ibu tahu Sehun di mana? Oh nggak tahu ya, dikirain sebelahnya Citayam kali tadi saya cerita ya. Iya, Sehun itu Bu salah satu kota yang ada di Provinsi Hadramaut, Yaman. Tempat saya belajar dulu namanya Tarim. Tarim Sehun tuh hanya sekitar jaraknya 60 kilo aja. Ya, jadi Jakarta Bogor lah gitu. Itu antara jaraknya Tarim sama Sehun gitu. Di Provinsi Hadramaut, di sebuah negara namanya negara Yaman. Nah, zaman itu kan Bu, dari Yaman mau ke Indonesia mesti naik kapal laut berbulan-bulan. Jadi orang sekali ke Indonesia udah nggak balik lagi gitu, nggak bawa istri, nggak bawa anak gitu kan. Di sini jadinya beristri dan beranak pinak gitu kan, cucu-cucu semuanya di sini gitu. Nah, Habib Ahmad itu nggak pernah tahu ayahnya sampai ketika zaman udah belakangan nih, tahun-tahun udah belakangan di atas 1990, 2000, 2010 belakang sampai sekarang 2002, itu kan baru gampang tuh naik pesawat cuman beberapa jam gitu. Habib Ahmad mulai sering datangan ke Indonesia untuk mengunjungi saudara-saudarinya, ketemu sama kakak adiknya. Satu waktu Habib Ahmad lagi ada di Indonesia Bu, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia Bu, rebutan jenazahnya. Orang alim tuh kayak begitu, kalau meninggal orang-orang pada rebutan jenazahnya buat dikuburin di negerinya. Ibu bayangin kalau ibu meninggal, rebutan apa enggak kira-kira daerahnya tuh? Yang ada malah jangan dikuburin di sini dah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, jadi waktu beliau meninggal, saya nggak ingat tahun 2000 berapa itu ya, mungkin sekitar 2010 barangkali begitu, hampir-hampiran kurang lebih segitu ya. Nah itu beliau itu Bu, orang-orang rebutan, katanya orang-orang Jakarta, kuburin di Jakarta aja. Jadi kita alhamdulillah ketambahan satu makom lagi untuk kita ziarahin ya Bu ya, karena makomnya orang soleh tuh Bu, tempat turunnya hujan rahmatnya Allah, makomnya para wali, makomnya orang-orang yang mulia. Habib Ahmad ini Bu, salah satu orang mulia yang pernah saya temuin. Ibadahnya, akhlaknya, kemuliaannya, Masya Allah, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Jadi orang Jakarta nih, keluarganya yang ada di Jakarta, udah dikuburin di sini aja. Meninggal di sini berarti dimakamin di sini. Orang-orang Solo pada bilang, enggak dong, dikuburinnya di Solo, biar barengan sama abahnya, sama ayahnya gitu. Ayahnya dikuburin di Solo, dan dikuburin di Solo. Katanya orang Jeddah, anaknya itu ada yang ada di Jeddah. Dia bilang, boleh nggak dikirimin ke Jeddah aja, biar saya kalau mau ziarah ayah saya deket gitu. Katanya orang Sehunnya, orang Yamannya, mereka bilang beliau ini kan aslinya orang Yaman, jadi sebaiknya dikembalikan, naikkan pesawat jenazahnya, jadi dikuburkan di Yaman aja bersama dengan seluruh keluarganya. Kita kuburkan di dekat sama kuburan kakeknya, yaitu Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtuturor yang ibu-ibu biasa baca itu. Rebutan Bu, namanya orang soleh jenazahnya, dan mereka semuanya mau, ayo deh bayar deh, yang penting dikuburin di Sehun gitu, atau yang penting dikuburin di Jeddah. Ibu-ibu sih sekalian, lagi mereka ribut-ribut mau dikuburin di mana, datang salah satu dari teman beliau, temennya Habib Ahmad. Dia bilang, Habib Ahmad pesen kalau beliau meninggal dunia, tolong buka tas koper yang kemana-mana beliau selalu bawa. Jadi ada orang soleh nih Bu ya, seorang wali min auliya, seorang ulama, kemana-mana memang kalau pergi kemana selalu aja bawa tas koper gitu. Orang-orang nggak tahu isinya apa gitu kan. Tapi waktu beliau meninggal dunia, beliau pesen sama salah satu temennya, nanti kalau saya meninggal dunia mintain orang buat buka koper itu. Jadi akhirnya Bu, dibukalah si koper itu. Ibu tahu isinya apa? Ibu nggak tahu? Saya juga enggak deh. Saya tahu isinya karena saya diceritain ya Bu ya. Dibukalah isi koper itu, dan ini Bu, saya tahu persis sejarah ini bukan diceritain, tapi saya juga salah satu di antara orang yang melihat.
jenazah beliau ketika beliau meninggal dunia, dan sempat bertemu beberapa kali sama beliau semasa beliau masih hidup. Makanya kalau saya pikir-pikir, kenapa gitu ya, saya tuh banyak ketemu sama orang-orang soleh di masa saya hidup nih. Saya sangat bersyukur itu, tapi saya lama loh mikirin ini. Kenapa ya? Saya tuh dari sejak di Hadramaut, kemudian dari sebelum di Hadramaut juga di Indonesia sini juga banyak berguru dengan orang-orang soleh-soleh gitu. Sampai ke Hadramaut banyak ketemu orang soleh, baik laki-laki maupun yang perempuannya, hubabah-hubabah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para habaib-habaib, para ulama-ulama dunia, kelasnya dunia ibu-ibu sekalian. Dan saya bisa tulis itu di buku Bidadari Bumi 1 maupun 2 ya Bu ya. Itu setelah saya pikir-pikirin, subhanallah, emang kayaknya kenapa saya mesti ketemu sama banyak orang-orang soleh di atas muka bumi ini? Selain mudah-mudahan itu rahmat Allah buat saya, juga karena Allah tuh sayang sama ibu-ibu semua nih. Biar ada yang bisa saya ceritain sama ibu-ibu, biar ibu-ibu ngerti gitu. Walaupun ibu-ibu nggak ketemu, nih kata Allah, nih saya kasih buat kamu. Kamu nggak ketemu sama mereka, tapi saya kasih buat kamu seseorang yang saya izinkan ketemu sama para kekasih-kekasih saya, sehingga dia bisa menceritakannya kepadamu tentang kekasih-kekasihku. Nah, Allah rahmatnya terhadap dirimu luar biasa. Ini salah satunya nih, Habib Ahmad ini ibu serius sekalian, Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Saya sempat berjumpa sama beliau beberapa kali dan juga mendapatkan berkah doa insya Allah dari beliau juga ya Bu ya. Dibukalah Bu kopernya itu, di dalamnya Bu isinya kain kafan. Ada ya orang pergi kemana-mana yang dibawa tas koper isi di dalamnya kain kafan. Siapa di antara kita ini yang sudah mulai mempersiapkan kain kafannya? Jadi yang dibawa dalam koper bukan surat tanah Bu, bukan STNK mobil atau motor ibu-ibu saudariku sekalian, bukan surat kendaraan, bukannya paspor ataupun visa atau apa gitu. Isi di dalamnya ibu-ibu saudariku sekalian adalah kain kafan, lengkap dengan minyak wanginya, lengkap dengan sabun mandiin jenazahnya, semua udah dipersiapkan sama beliau. Kemudian ada suratnya, isi suratnya sesudah alhamdulillah wassalatu wassalam, surat itu adalah surat wasiat beliau ya Bu ya. Kemudian beliau bilang kayak begini, apabila saya meninggal dunia pada hari ini, jam ini, di Jakarta, itu disebutin sama beliau semuanya Bu, lengkap. Harinya tuh waktu itu saya nggak ingat banget hari apa, tapi udah disebutin harinya di situ. Itu ditulis di situ Bu, di jam, di waktu, di hari yang persis sama dengan kemeninggalan beliau. Udah janjian rupanya sama malaikat Israel, para wali-walinya Allah tuh udah saling kontak rupanya sama malaikat Israel. Aneh kapan meninggal kasih bocoran apa kayak begitu, sampai persis Bu, waktunya, harinya, tanggalnya, di tempat di mana dijelaskan sama beliau di situ. Bisa pas banget kayak begitu. Ibu mau dokter profesional kayak gimana, nggak pernah tahu kapan dia mati, jam berapa, waktunya kapan. Betul apa enggak? Walinya Allah nih luar biasa, kasihnya Allah emang di atas dokter, di atas profesor, di atas semuanya orang Bu. Emang orang paling pinter ya para kekasih-kekasih Allah, sebab mereka adalah orang yang paling dekat dengan zat yang maha pandai, maha tahu segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pesan, nanti tolong kuburkan saya di Solo, sebab saya ingin bersebelahan dengan ayah saya. Kuburkan saya di samping ayah saya, tapi agak mundurin sedikit, karena sebagai anak saya ingin berada di dekat ayah saya, di belakang ayah saya. Masya Allah.
Sebab saya sewaktu hidup di dunia tidak pernah dekat dengan ayah saya. Saya ingin di dalam alam barzah saya bisa dekat dan bersama dengan ayah saya. Masya Allah. Ya udah deh, jenazahnya akhirnya dikirim, dibawa, dipesawatin, ya Bu ya, dinaikin sampai ke sana. Ini kalau orang-orang soleh tahu kapan mereka waktunya meninggal, paham, ngerti. Saya juga cerita tuh di buku Bidadari Bumi tentang Hubabah Khadijah yang tahu persis kapan beliau meninggal dunia. Sampai bilang sama orang yang ada di rumahnya, malam ini saya mau pergi kondangan, kata beliau. Nah buat kita-kita yang nggak tahu nih Bu, udah siap-siap aja, karena kan nggak tahu. Sementara kematiannya pasti datangnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya siap-siap, Ibu ya. Dan persiapan paling indah adalah pada musim-musim kebaikan yang sekarang sedang kita jelang ini, yang sekarang kita sedang mulai jalani ini, Ibu ya. Mulai Rejab, Sya'ban, Ramadan. Habib Zain bin Smith Madinah, salah satu guru saya, ibu-ibu saya sekalian. Habib Zain bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Bu, ini juga salah satu dari orang soleh yang pernah saya temui. Salah satu dari wali min auliyaillah yang pernah saya temui. Anaknya berkata, ayah saya hidup di dunia udah kayak di surga. Saya kalau lagi ada deket sama ayah saya, rasanya kayak lagi ada di surga. Beliau akan duduk, akan baca Quran bersama-sama, akan nerangin maknanya Quran, akan nerangin tentang ceritanya sahabat, ceritanya para aulia, ceritanya para nabi, ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW, cerita Sayyidah Fatimah, cerita Sayyidah Khadijah. Ya Allah, saya kayak ada di surga, kata anaknya. Makannya udah kayak orang-orang ahli surga, Bu. Ya, Bu ya? Makan pakai adab, nggak ada ngomel-ngomel, ngobrol yang ringan-ringan. Ibu-ibu sekalian, antara sholat, antara zikir, antara ibadah. Anaknya cerita sama saya, Ustazah Halimah, dia bilang, walidi Sayyidil Walid, dia bilang, di setiap tangganya punya zikiran tersendiri. Ibu tahu, tiap turun tangga tuh punya zikirannya sendiri gitu. Jam sekian sampai jam sekian zikirannya apa, itu masing-masing punya aturan. Hidupnya tuh udah kayak di surga. Dia bilang, saya kalau udah lagi sama ayah saya kayak ada di surga. Nanti kalau saya pulang ke rumah, rumahnya ada beberapa rumah gitu jaraknya dari situ, baru tuh anak saya bilang, mama kerannya mati mah, listriknya yang itu putus mah, nggak bisa nyala mah. Saya baru ingat, ya Allah, iya saya masih ada di dunia. Yang ruwet-ruwet ini kan urusan dunia, Bu. Betul? Betul nggak? Yang ruwet-ruwet ini adalah urusan dunia. Urusan akhirat mah nggak ada yang ruwet bikin adem. Betul Bang nggak? Nih Ibu lagi ngaji, nih urusan dunia, urusan akhirat. Urusan akhirat makanya adem-adem tuh, sampai pada ngantuk gitu. Dari tenang, adem, enak, ya Bu ya. Sejenak kita lupakan soal yang ruwet-ruwet di luaran, urusan-urusan rumah. Aduh, enak benar. Diceritain tentang Habib Ahmad, diceritain tentang Habib Zain, nikmat luar biasa, ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, Habib Zain ini mengatakan tentang bulan Rajab, katanya Habib Zain, Rajab syahrut takhliyah wa Sya'ban syahrut tahliyah. Rajab bulan berbersih, bulan bebersih, Sya'ban bulan berhias, dan Ramadan bulan bersanding. Beliau mengibaratkan kayak pengantin. Kamu nih kayak mau jadi calon pengantin, mau jadi calon pengantin yang akan bersanding nantinya pada bulan Ramadan, sanding sama yang sangat kamu cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibarat hubungan kamu sama Allah itu ada jadi pengantennya. Nah ini adalah musim-musimnya nih, hubungan yang paling intim ya Bu ya antaramu sama Allah ini bisa terjalin pada musimul khair Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab kayak penganten nih, kamu kalau 2 bulan lagi mau jadi penganten, ini kamu akan diapain? Dibersihin dari mulai disepa, dilulurin, ditimung kata orang Jawa tuh. Ada tuh ditimung, apaan nggak tuh, nggak tahu saya. Pokoknya yang bangsa begitu-begitu tuh. Berapa hari sekali dilulurin, berapa hari sekali disepa, berapa hari sekali diwangi-wangiin, ya Bu ya. Itu biar bersih. Sampai katanya sih pengantin tuh kalau jalanin itunya bagus, sampai-sampai kalau pas jadi pengantin itu sampai dakinya aja baunya wangi. Saya nggak tahu deh tuh. Saya nggak tahu, tapi yang pasti biar nantinya itu jangan sampai bikin malu gitu. Nah nanti bulan Sya'ban adalah bulan berhias, cari baju yang bagus, cari make up yang bagus gitu kan ya, cari sepatunya, sendalnya yang cakep, semuanya dihias-hias. Nah tuh nanti kalau bulan Ramadan bulannya bersanding. Kalau Rejab bebersihnya bagus, Sya'ban berhiasnya cakep, waktunya bersanding, ya Allah, pengantennya udah cakep, kan gitu ya? Pengantennya wangi, ya Allah, pantas banget buat jadi penganten yang diterima. Tapi kalau bulan Rejab nggak dipakai buat pembersih, sementara nih kita nih Bu nih bukan hanya kotornya asal kotor nggak mandi, tapi kotornya udah kejebut got bolak-balik. Bayangin dah, kejebut got bolak-balik kagak dimandiin, gimana baunya, gimana rupanya, udah jelek bener nih. Masuk bulan Sya'ban ya mau diwangi-wangiin juga gimana Bu, orang badannya bau, kan mestinya dibersihin dulu ya. Bulan Sya'ban kita nggak wangi-wangiin, nggak cakep-cakep, nggak berhias-hias, masuk bulan Ramadan udahlah baunya jelek, rupanya jelek, bajunya compang-camping, mau masuk jadi penganten. Kira-kira gimana nih pasangannya nih? Kamu sana deh. Makanya berasa banget puasa berat, terawih berat. Kenapa gitu? Nggak dibukain pintu. Makanya kalau kamu nggak dibukain pintu kan nggak bisa maju-maju. Akhirnya jalan di tempat. Nggak maju-maju, kamu nggak masuk-masuk. Makanya berasanya berat. Kok ini bulan Ramadan ya? Tapi kok saya baca Al-Quran berasa berat banget ya? Terawih bolong-bolong nih saya nih. Tiap mau terawih kayak ada setannya. Padahal kan katanya bulan Ramadan gak ada setannya ya. Kamu rupanya tidak dibukain pintu. Jadi kamu jalan di tempat. Di tempat. Pernah nggak ada bulan Ramadan yang tiap hari kamu dapat 10 juz Al-Quran? Pernah nggak 5 juz Quran? Jadi tiap 6 hari hatam, 6 hari hatam. 3. Ada juga. Terus selama ini Ramadan kamu dipakai apa? Ngiterin Tanah Abang? Atau pelajarin resep bikin kue buat lebaran? Teman-teman saudariku sekalian, mau sampai kapan gitu? Itu sih bukan cuman terima jalan di tempat itu mah. Itu namanya mundur. Itu namanya putar balik. Kamu gak dapat apa-apa. Boro-boro masuk dalam rumah, halamannya aja kagak masuk itu mah. Bulan Ramadan, bulanmu bersanding teman-teman. Dan sekali lagi
tersisa berapa Ramadan dalam kehidupan kita ini. Maka kalau umur kita sekarang masuk Rajab, waktunya buat minta dipanjangin umurnya sampai ketemu Ramadan. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi udah masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad bilang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, sampaikan umur saya sampai ke bulan Ramadan. Nabi nggak pernah minta umur panjang. Nabi nggak pernah minta umur panjang. Makanya umur Nabi memang nggak panjang, ibu-ibu sekalian. Nabi hanya minta panjang umur sampai ketemu Ramadan setiap kali masuk bulan Rajab gitu. Habis Ramadan, Lebaran, meninggal nggak apa-apa deh ya Allah. Tapi ini kalau sekarang nih nanggung ya Allah, panjangin sampai ketemu Ramadan. Kita juga begitu, berharap-harap ya Allah, seenggaknya sampai ketemu Ramadan deh nih. Bentar lagi nih kan, udah kadung ya Allah, masuk Rajab ya Allah, sisain sampai Ramadan ya Allah, sisain, panjangin sampai ketemu Ramadan. Nah, kemudian bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan kita jadikan sebagai bulan yang membuat kita layak untuk diterima, layak untuk dibukain pintu, layak untuk masuk dan menikmati setiap ruangan-ruangannya bersama dengan yang tercinta, bersama dengan kekasih hati kita, bersama dengan Sang Maha yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan umat Islam, bersama dengan orang-orang saleh, sehingga mudah-mudahan masuk Ramadan kita nikmati saat-saat Ramadannya, dan sesudahnya kita menjadi orang-orang yang diperdengarkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, mari masuk, mari masuk ila rabbik, silahkan menuju kepada Tuhanmu, silahkan berjumpa dengan Allah Tuhanmu. Radiyah, dia ridho padamu. Mardiyah, kamu ridho padanya dan Allah pun ridho padamu. Kamu cinta padanya, Allah pun cinta padamu. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, silahkan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silahkan nikmati semua yang aku miliki. Wah, Ramadan, teman-teman sekalian, biarin jadiin bernilai. Nah, caranya mesti mulai dari sekarang nih, dari Rajab nih. Bersih-bersihnya yang benar, bersih-bersihnya yang benar. Kita mesti bersihin dari apa sih nih Ustazah ceritanya nih? Bersihin rumah, bersihin baju, bersihin apa nih? Bersihin catatan hidupmu dari dosa. PR bangetnya tuh, PR. Apalagi jika selama ini kamu nggak bersih-bersihin, takutnya jadi numpuk sampahnya, takutnya jadi numpuk karat-karatnya, noda-nodanya, kotoran-kotorannya. Aduh, biarin bersih. Gimana caranya dong nih Ustazah? Gimana nih caranya nih? Mau ngerjain biar Sya'bannya enak, biar Ramadannya enak, nih Rajabnya mesti kayak gimana? Bersihin. Gimana caranya bersihin? Ya minta buat dibersihin. Yang bisa bersihin hanya satu, namanya Allah. Yang bisa ngapusin dosa-dosa kita dari catatan amal perbuatan kita hanya satu, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Karenanya bulan Rajab jangan jauh-jauh dari permohonan ampun, jangan jauh-jauh dari istighfar, jangan jauh-jauh dari minta maaf sama orang-orang yang kita pernah berbuat salah, dan jangan numpukin dosa. Walaupun orang-orang banyak minta-minta maaf pada hari Lebaran, saya sih lebih cenderung nih bulan Rajab nih, bulan Rajab nih jadiin bersih-bersih. Kalau kamu punya salah-salah sama orang, bulannya ini bulan Rajab, bulan bersih-bersih dari salahnya orang.
Jadi yang masih lagi beranteman, buruan. Sebelum masuk tambah banyak rejebnya, minta maaf satu sama lain. Ya. Yang lagi masih ada nggak enak hati sama orang, udah buruan saling memaafkan satu sama lain. Saudara-saudari, kakak adik yang masih rebutan urusan warisan nggak kelar-kelar nih, nggak tahu berapa M nih warisannya nih, sampai bikin jadi beranteman saudara sama saudarinya. Ya Allah bu, serem bener. Jangan sampai itu menjadikan ampunan yang Allah turunkan pada bulan Rajab terhalang darimu. Yuk, yang punya hati perasaan benci gak enak sama siapapun, bulan Rajab bulanmu untuk berkata saya sudah memaafkan dia. Jangan ada yang disisain, satu orang aja jangan gini loh, ya Allah saya udah maafin salah semua orang ya Allah, kecuali dia tuh, yang itu nggak bisa saya ya Allah. Ya gimana enggak ya Allah, dia tuh rebut laki saya. Aduh, udah bu, udah nggak ada yang lebih berharga daripada Allah, nggak ada yang lebih bermakna, bernilai bagimu lebih daripada ampunan Allah. Dan Allah akan mau menurunkan ampunannya kepadamu jika kamu juga memaafkan, mengampuni dosa semua orang, dan kamu juga minta maaf, minta ampun sama semua orang. Minta maaf sama orang dan juga maafin salahnya orang. Ibu ya, man afa ufi, siapa yang memaafkan salahnya orang, dia akan dimaafkan sama Allah. Coba periksa masing-masing, mumpung masih bulan Rajab nih, periksa masing-masing, ada nggak orang yang kamu sampai sekarang masih mengingat dia dengan penuh kebencian? Ada nggak orang yang sampai sekarang kalau kelebat wajahnya datang dalam ingatanmu, kamu langsung merasa marah kepadanya dan kamu bilang, aduh ya ampun, saya nggak bisa maafin dia? Kalau ada, buruan nih, bulan Rajab yang seperti ini, maafin, sayangi dirimu, maafin salahnya orang. Kenapa gitu? Nih bu, saya kasih tahu, ampunan Allah tuh bu kalau mau turun, kealangan sama kamu yang nggak bisa maafin salahnya orang, itu hanya akan bergantung antara langit dan bumi. Nabi yang ceritain. Ampunan dari Allah atau bahkan hadiah-hadiah dari Allah, rahmatnya Allah, kalau mau turun pada diri seseorang, itu ibu ya, kamu berbuat kebaikan, kamu hadir di majelis, kan turun rahmat nih, turun rahmat. Tapi kalau hati kamu masih menyimpan dendam kepada satu, nggak usah banyak-banyak, satu orang aja, dendam, pokoknya bener-bener kamu nggak bisa maafin dia gitu, itu ibu serius sekalian, gantung. Yang lain-lain nih kejatuhan nih, kamu gantung di langit-langit, nggak bisa turun. Apa kata Allah? Allah bilang sama malaikat, unduru hatta yasallaha, yang buat dia tungguin sampai dia damai, sampai dia akur, sampai dia bisa maafin, sampai hatinya lega, baru bisa turunin. Kalau nggak lega-lega, ya nggak turun-turun. Makanya kalau ibu-ibu nih, misalnya gitu ya, ibu rajin berbuat kebaikan, tapi ibu punya satu dendam yang ibu nggak pernah bisa maafin, itu bu, yang lagi delay nih pemberiannya Allah, numpuk di atas. Sampai ketika kamu bilang, ya Allah, saya sudah memaafkan dia ya Allah, jatuh banyak banget ke ibu-ibu. Jangan biarkan pemberian Allah delay, tertunda dari atasmu itu. Biarkan ia membanjiri dirimu, biarkan ia datang dalam hidupmu. Ngapain kamu kebencianmu kepada seseorang menghalangkanmu dari hadiah-hadiah Allah berikan padamu? Enggak segitunya berharga tuh orang sampai bisa menghalangkan kebaikan bagi dirimu. Kalau kamu menganggap orang itu
terjadi juga dengan izin Allah. Gak ada orang bisa jahatin kita kecuali dengan izin Allah. Semuanya Allah yang nentuin, Bu. Dan Allah ketika menentukan sesuatu untukmu, meski sepahit apapun pasti ada kebaikan dalam dirimu. Allah ketika menentukan hal paling pahit sekalipun dalam hidupmu, pasti karena ada kebaikan dalam hidupmu itu. Maksudnya pada yang pahit itu pasti ada kebaikannya. Kamu dimusuhin orang, kamu difitnah orang, kamu ditipu orang, kamu ngerasa anak kamu dicelakain orang, gitu ya. Suami kamu diiniin orang, kamu disihir orang, sampai kamu jadi sakit-sakitan, sampai kamu jadi andai kayak gitu sekalipun, nggak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, Allah kenapa kasih saya barang pahit kayak begini? Semacam dokter ketika ngasih pil, ada nggak pil yang rasanya enak? Hobi minum obat, ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Pil tuh semua pahit. Semua jenis pengobatan rasanya nggak enak. Apa yang enak? Pengobatan tuh apaan? Kalau nggak di kalau nggak minum pil pahit, kalau nggak disuntik, enak apa nggak disuntik? Ada nggak orang sini yang hobinya disuntik? Nggak ada pasti. Apalagi pengobatan, dioperasi, ya Allah, enak. Sakit, nggak enak. Apalagi kalau penyakitnya berat, diapain nih obatnya? Di kemo. Ibu tahu di kemo itu diapain? Dimasukin obat yang membuat badanmu itu panasnya, jadi sel-selnya itu dipanaskan hingga dapat membunuh semua sel-sel yang ada dalam tubuh. Itu di kemo. Enak. Banyak orang meninggal dunia saat sakit kanker itu ya Bu ya, bukan karena sakitnya Bu, tapi karena sakitnya kemoterapi yang mereka jalanin. Ibu-ibu sekalian, sakit tuh pengobatannya nggak ada yang enak. Demikian pula dengan hal-hal pahit yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah cara Allah sebagai dokter yang paling profesional untuk bisa mengobati penyakit-penyakit kita sekalian. Nggak apa-apa. Pil pahit itu Bu, udah terlanjur nyampe di tenggorokan, dikeluarin pahit, ditelan pahit, mendingan ditelen, bikin sehat, walaupun pahit tapi bikin sehat. Nih kalau ibu-ibu dijahatin orang, ibu nggak mau maafin orang itu, tuh kayak ibu makan pil pahit, udah nyampe di tenggorokan, ibu keluarin, udahlah pahit, ibu nggak sehat pula. Betul? Jadi maafin apa enggak nih? Insya Allah. Dah maafin aja. Ibu-ibu sekalian, dan salah satu hal yang membuat saya memutuskan untuk saya dalam hidup nggak mau nyimpen kebencian terhadap siapapun. Belajar, berusaha untuk nggak naruh kebencian di hati saya kepada siapapun. Ada satu hal yang saya pikirin, kemudian saya bilang, ya Allah, saya nggak mau deh nyimpen kebencian sama siapapun. Siapapun orangnya saya nggak mau benci. Mau dibikin apa dalam hidup saya, dan alhamdulillah sih juga kebanyakan atau mayoritas orang semuanya berbuat baik ya Bu ya. Jarang juga kan yang berbuat jahat sama kita ini, betul nggak? Ibu-ibu sekalian, yang membuat saya memutuskan untuk saya nggak mau punya musuh, atau saya nggak mau punya orang yang saya benci, saya taruh permusuhannya dalam hati saya selamanya gitu. Saya akan sayangi semua orang, meskipun cara sayang bisa beda-beda ya Bu ya, tapi maksudnya saya akan sayangi siapapun. Karena saya pernah dengar Hubabah Nur pernah bilang gini, guru saya Al-Mukarramah wal Muhtaramah Hubabah Nur, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Kita para murid-muridnya masih sangat memerlukan beliau. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Nur pernah bilang kayak begini nih, kalau kamu meninggal dunia bawa kebencian sama satu orang, gak usah banyak-banyak orang, sama satu orang, kamu gak bisa maafin dia, pokoknya
nggak bisa, saya nggak bisa maafin dia. Aduh dosanya udah sama saya, sakit hati bener-bener saya dah. Gara-gara dia tuh saya begini, saya begitu. Kamu nggak bisa maafin dia, satu orang. Nanti kalau ibu-ibu masuk dalam alam kubur, ketika ditanya pertanyaan man robbuka, kamu bisa jawab. Tapi pertanyaan apa kitabmu, panduanmu dalam kehidupan, kamu bisa jawab. Pertanyaan apa, kamu bisa jawab. Pertanyaan apa, kamu bisa jawab. Sampai di pertanyaan siapa saudara-saudaramu. Siapa saudara-saudaramu. Malaikat ada pertanyaan kayak gitunya loh. Man ikhwanuk. Salah satu pertanyaan malaikat. Nih Nabi Muhammad baik banget, udah dibocorin pertanyaannya. Itu kalau kamu punya seseorang yang kamu taruh kebencian dalam hatimu, kamu nggak bisa maafin salah orang tersebut sampai dengan kamu meninggal dunia. Waktu ada pertanyaan man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu, orang itu akan menjadi penghalang lisanmu dari berkata saudara-saudaraku adalah semua orang yang beriman. Al-mu'minuna ikhwani, orang-orang yang beriman adalah saudara-saudara. Kamu gak akan bisa jawab. Kenapa? Ya kalau kamu anggap saya saudara, kenapa kamu musuhin saya? Kalau kamu menganggap saya sebagai saudaramu, kenapa kamu gak bisa maafin saya? Bu, dan kalau kamu sampai nggak bisa jawab pertanyaan itu dalam alam kubur, kamu nggak akan bisa call a friend. Kamu nggak akan bisa, apa yang bisa kamu lakukan ibu-ibu? Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya pikir daripada saya nggak bisa ngapa-ngapain di sana, lebih baik saya maafin aja dari di sini. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, maafin siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Banyakin minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab yang seperti ini. Ya Bu ya. Selain daripada banyakin puasa sunnah, banyakin zikiran-zikiran, banyakin istighfar, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah, ibu juga banyak minta maaf sama orang-orang di sekeliling. Kemudian ibu-ibu sekalian, habis sholat subuh sama habis sholat maghrib, habisnya salam dari sholat, langsung baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali insya Allah. Nah kalau kita jalanin nih dengan baik bulan Rajabnya, masuk bulan Sya'ban kita tambahin dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, hubungan kita baik, insya Allah masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan siap bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni sama Allah. Dendam-dendam kita dalam hati kita diangkat jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan segala permusuhan, segala iri dengki, segala kekesalan, segala unek-unek dalam hati kita semuanya dicabut jauh-jauh dari hati kita, digantikan dengan keimanan, digantikan dengan kesabaran, digantikan dengan keikhlasan, digantikan dengan kesyukuran atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita insyaallah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu selebar-lebarnya kepada kita sekalian, disayangi kita, dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang ajal menjemput kita, kita sudah akan menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.